Tapi menyakitkan sekali kayaknya ya. Iya, karena harus operasi dulu. Apanya? Harus operasi. Aku dioperasi. Jadi dibelek testisnya, gitu. Udah bener minumnya kofeso. Asik. Bikinin teh dong. Udah bager, udah baik. Bisa. Seperti kau menuangkan lalu mencelupkan. Iya, bawain air panasnya aja ya. Sudah ada dilmahnya. Aku mau milih apa dilmahnya? Strawberry ah. Nih. Nah, tolong. Padahal tinggal celup. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Tuh. Di Folklora. De felicidad. Y porque te ahoga. Porca soledad. Takut terpleset gitu ya. Paurka soledad, Paurka Ya, soledad. kenapa sih Pak harus pakai bahasa Spanyol? Dulu kan kita bikin lagu-lagu begitu loh, Nal. Gimana itu teh judulnya teh apa? Nome Ames dulu kita pernah bikin lagu Es teh parodinya manis. judulnya Es Teh Manis. Kencan di mana? Di rumah aja, Tapi kurang gaya. gak apa-apa. Malu sama Thomas Juga sama Manto, mantan pacarmu yang sekarang jadi bos. Es teh manis 2 gelas, enak minum. panas-panas. Es teh manis 2 gelas, sama bakso Memang paling pas. Es teh manis 2 gelas. harus pas sendok gulanya. Setelah dipikir-pikir lagu itu memang absurd. Aneh. Es teh manis 2 gelas. enak minum panas-panas. Katanya es teh tapi panas. Nggak, maksudnya tuh waktu panas tuh memang paling enak diminum es teh manis. Bener. Ntar ini tiba-tiba nyanyi lagu Spanyol kenapa? Enggak. Pengen aja gitu saya itu belajar La Habla Española. Jangan-jangan Pengen suatu hari nanti saya bisa main ke Spainjol. Spanyol, Spainjol, Bahasa Inggris apa? Spain. Oh iya, Spain. Memang ada yang mau datang orang Spanyol, Ada, dia ini aktor telenovela. aktris. Aktris. Oh. Tapi lebih mirip aktor. Sebentar, dia itu mirip traktor. Dia ini masih keturunan dari Baron Araruna. Wow. Bapaknya Little Missy. Waduh. Siapakah dia, Nak? Oh, sebentar lagi juga datang dan pasti minta makan. Coba. Siapa sih? Satu-satunya. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, señor, señora? Ay, ay, ay. Kan? Apa kabar sih? Ya ampun. Kenapa sih? Terharu ya? Wow. Datang emes ya? Si muka kotor. Masih muka kotor. Itu Maria Mercedes ya? Ih, beda dong. Señorita Esperanza. Señorita Esperanza. Wow. Ya ampun. Dia itu memang di dunia itu diciptakan manusia itu tidak berbeda-beda, tapi pasti ada yang kesamaan. Memang. Bener. Kita kan kembaran bareng-bareng. Nah, kan? itu dia. Kamu, aku, Ralin Syah, Luna Maya, Chelsea Iswan ya kan? Kan bertujuh tuh, baru 4 ya? Ya bener. Siapa lagi sisanya ya? Milen Sirus. Beda. Aduh. Beda dong. Enggak, tapi memang sering banget ya kalau misalnya ada orang tuh salah menyebut Tike Ya. Priyatnakusuma dengan Betul. Señorita Esperanza. Sama salah tag biasanya. Benar, Iya. salah teks sering banget. Sering banget, udah bosan gitu. Tapi ini pertanyaan paling standar. Kenapa kamu namanya Señorita Esperanza? Apakah itu nama panggung saja? Oh enggak dong, dari diazanin alhamdulillah. Señorita Esperanza memang nama Enggak, asli. Señorita aja, Esperanza nambahin sendiri sih gitu. Karena gua Oh. ngerasa kok nama cuma satu kata doang gitu. Tapi benar sejak diazanin Namanya Iya, Señorita. Katanya- tapi ejaan itu Indonesia SIN. Oh, bukan Senorita. Bukan. Tapi dulu pernah dengar katanya kamu waktu lahir diazaninnya pakai toa, bener? Ah, bener. Ketuanya ada 20 lagi. Terus Toa turun. bukan tahu bulat lagi. Terus turun peraturan menteri supaya toa dilarang buat azan. Iya, akhirnya nggak pakai. Bisik-bisik aja. Bisik-bisik azannya. Sini tuh suaranya bagus, Señorita Sinyo ya. itu bisa dibilang artis serba bisa.
nyanyi bisa. Dulu kan penari juga kan ya? Nari juga. Nari bisa. Benerin genteng juga bisa. Tarik ular juga. Badannya lentur banget, Nyok, kalau misalnya dia hari ini pakai celana, pakai celana kan? Pakai dong. Oh iya. Kalau nggak enggak pakai nanti celana aromanya kemana-mana. Ini studio di Pangkal kok kayak berasa di Muara Angke. Maksudnya celana panjang ya. Dia tuh bisa split, Nal. Kamu juga bisa kan? Bisa. Iya. Sama. Jadi dia tuh badannya lentur, suaranya bagus dan ini diakui sama semua Siapa yang penyanyi. ngakuin? Nggak ada. Krisdayanti. Oh, Mami Kalau Kajeng. kita nge-googling nama Sinyo ya, Sinyorita, pasti semuanya isinya adalah Instagram Sinyo lagi nyanyi lagi berdampingan sama penyanyi luar biasa. Enggak, perasaan di Google aku enggak gitu. Iya, ada. Oh, ya? Ya, pasti Ih. kalau misal aku lagi nge-Google itu yang keluar aku lagi sama Kendall Jenner waktu itu. Beda lagi. Ah, kamu lagi di Kendal, merenang. Kalau kamu lagi Oh iya, Kendal, terowongan jangan. Kendal. Habis naik MRT teh ya. Aku ngeteh, Tike Oh, ngopi. minum apa? Mau makan? Aku boleh wine aja nggak? Enggak boleh. Enggak ada. Aku ngeteh aja, aku Ngeteh, suka banget oke. minuman. Oke. Ada English breakfast nggak? Ada. Boleh, ada. boleh. Banget itu Mike. Ada Ini loh, aku suka ini loh, selainya loh. Nggak ada rotinya. Ada. Ada. Ih, penyabar banget ya senior-senior aku English nih. breakfast. Dilma tuh kan. Tapi kalau English breakfast kemarin ini nggak bagus nggak itunya TOEFL-nya? Yang mana? English breakfast. Bagus. TOEFL-nya bagus. Bagus, Oh, bagus ya. Boleh berarti minum English breakfast. Ada lagunya Dilma hamparan. Dina. Penyabar sekali kakak aku. Jangan terlalu lucu, ini acara kami. Iya. Takutnya ini acara kami hostnya diganti kan aneh. Jangan dong. Oh, ini ada yang blueberry juga. Aku tuh. Ini PB&J Jam. Oh, oke. Aku biasanya tuh cuman yang pindekas aja. Ejaan belanja. Iya, aku di Pas anak lama. pindekas. Ini Del's Farm. Iya. ya. Aku biasa pakai, tapi yang selai kacangnya aja kan Iya. aku bilang Iya, pindekas. iya, iya, Di iya. hese ah. Macem-macem kan ada yang buat yang keto juga kalau di farm ini. Saking yang ini kan peanut butter and blueberry. Saking sukanya blueberry nggak pernah dibersihin tuh. Sinyo, kalau misalnya ngelihat Sinyo ya, kayaknya nggak pernah sedih. Selalu ketawa. Karena memang kayaknya kemana-mana juga selalu bebarengan. Sinyo itu kayaknya nggak pernah sendirian ya. Liburan aja sekeluarga dibawa. Ya, ini fakta. Iya juga sih, Sinyo benar. tidak pernah liburan sendirian, selalu bawa keluarga. Rekor paling banyak bawa berapa keluarga? 19 orang. Dibayarin- Setiap liburan. Dibayarin semua. Mereka bawa badan doang kok. Udah semua penginapan, makan, pesawat. Kenapa? Kenapa senengnya rame-rame? Karena menurut gue itu kebahagiaan hakiki adalah ketika kita melihat kebahagiaan yang terpancar dari orang lain. Luar biasa. Ya Allah, jangan dimasukin lagi ya. Poho. Berarti nggak dipakai lagi. Iya. Mau pulang ya. Disoroti habis nih. Liburan terakhir yang paling jauh kemana? Banyakan? Waktu itu ke Zimbabwe Utara. Jangan bohong. Kamu aja Bali. belum pernah. Ke Bali, Ke Bali bawa 19 orang. Itu tuh biasanya siapa aja Nyo yang pergi Nyo? Itu teh biasa ada AA, ada Teteh, ada Uwa, ikut. Kayak ikan penter zaman dulu. Jadi keluarga besar plus sama uwa-uwa. Pokoknya apa namanya, kakak, adek, terus ponakan-ponakan kayak gitu. Itu pun juga karena ada sebagian yang nggak ikut, baru 19. Kalau full mungkin bisa ada sekitar 25-an. Tapi kan biayanya jadi mahal, Nyok. Ya iya sih, maksudnya apa ya? Kadang-kadang ya lagi bersyukur aja kita yang dikasih rezeki lebih, ya udah kapan lagi gitu. Dan itu jalanin. setiap pergi Sinyo yang bayar semuanya. Atau misalnya gantian tahun ini Sinyo, tahun depannya si AA yang punya gulai daul gitu. Gak sih, tergantung kita dapat lotrenya aja gimana gitu. Oh emang dia lotre? Dapat lo? Enggak juga. Enggak, emang aku yang bayarin gitu. Tapi karena memang keinginan Sinyo, bukan ada paksaan dari orang gitu. Enggak, emang dari dulu tuh semenjak mulai kerja tuh paling suka tuh ngabring. Aku tuh biasanya dulu pas lagi baru mulai syuting-syuting ke time zone tuh 10 orang gitu. Udah kayak Berawal dari time zone sekarang ke Bali loh. beneran. Time zone mah dulu kan gak mahal-mahal amat meren. Lumayan, fotobok, makan segala macem lumayan. Sampai kadang-kadang lo ngapain ya, biasa nih ngabring sama anak panti. Lo orang ke mall 12 orang gitu, ponakan semua. Jadi sekarang ya dikasih rezeki ke Bali gitu. Iya, dan salah satu orang yang bahagia ketika pandemi ini berakhir dan time zone dibuka lagi adalah Sinyo. Betul Ya, sekali. betul. Aku Langsung ya, main-main bahagia banget dia. Nyok, tapi asa tambah gede lagi sekarang ya? Masa sih?
Asa lebih gede lagi gitu. Bahagia banget kayaknya hidupnya Ya sekarang. alhamdulillah sih dibilang bahagia mah, kita kan harus nikmatin, syukurin kayak gitu. Kalau dibilang nambah ya, Ya, yang paling disyukurin sama kamu apa sih yang disyukurin. dalam hidup ini teh? Apa ya? Ya itu tadi sih, kalau misalnya bersyukur masih bisa bareng sama keluarga aja gitu. Yang simpel-simpel aja. Sama masih dipanggil MC, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya Sinyo ini memang orang yang simple ya, nggak ambisius, nggak tinggi, maksudnya Enggak gitu. sih. Gitu ya? Saya melihatnya gitu sih, gue lihatnya gitu Ya sih. nggak ngoyo sih, sedikasihnya aja sama Allah. Iya, gitu. saking simpelnya Sinyo itu nggak pernah pilih. Orang-orang tuh kalau breakfast kan selalu pilih ya. Breakfast tuh pengennya yang bubur gitu ya. Jadi selalu sesuai dengan timingnya. Sinyo itu saking simpelnya breakfast tuh nasi padang loh. Iya. Sesimpel Karena itu. menurut saya adalah Jadi apapun yang ada Sinyo tuh ya simpel banget orangnya ya. Itu sarapan yang paling light gitu. Ya gimana enggak, dulu sama bapak almarhum dikasih sarapan ayam bakar, gulai cumi isi tahu. Sarapannya? Itu sarapan. Iya, jam 8 udah siap kan, dulu dagang emang warung. Oh. Warung Padang. Harusnya kan dijual, kenapa dimakanin sama lu? Ya kan kita coba dulu icip-icip, namanya quality control. Jadi kita Quality coba dulu. control. Jadi hidupnya sesimpel itu. Jadi nggak pernah dibikin ribet ya Nyo Udah, ya. udah nikmatin aja sikat Iya. gitu. Di antara titik-titik di postingan dia di Instagram itu selalu ada tentang teman dan satu tentang bayi. Selalu aja. Jadi pengen Lucu ketawa banget. Itu lu Nangis. nangis. Iya. Selalu ada foto bayi. Selalu ada foto anak kecil gitu. Kenapa kamu selalu nyelip aja foto bayi, foto anak kecil? Pasti. Suka banget sama anak kecil atau lagi kepengen banget punya anak atau gimana? Kalau dari dulu sih emang suka sama anak-anak gitu ya. Buktinya kayak emang banyak ponakan selalu aku yang ngomong gitu kan. Nah kalau misalnya bayi emang lagi pengen banget punya baby. Kebetulan sama suami yang sekarang kan belum dikasih rezeki gitu. Sebut dong nama suami kamu, Iya. katanya sayang banget. Kantio sarangnya apa? Catia. Nggak pantas. Makanya enak jadinya. Aduh. Padahal udah ngasih kode terus ya, Robi. Sarange. Lu lagi sarange. Salah bukan. Robi, sarangnya. Masalah gini lah. Bisa diedit. Nggak usah. Sebentar, jadi maksudnya usaha sama yang ini tuh. Usaha. Udah berapa lama nikah? Udah 5 tahun. Dan belum Belum dikasih kepercayaan Terus, untuk punya baby. Yes, kebetulan juga maksudnya memang ada kena, ya kalau bahasanya orang-orang ini qadarullah gitu. Beliau azospermia. Itu tuh apa sih? Azospermia itu jadi kondisi di mana spermanya keluar itu nggak ada air mani gitu, jadi nggak bisa membuahi gitu. Ada air mani, nggak ada spermanya. Terbalik. Terbalik ya maksudnya begitu. Jadi maksudnya memang harus lewat proses bayi tabung. Kemarin kan udah sempet juga tuh tahun lalu. Prosesnya tuh menyakitkan sekali kayaknya ya. Iya, karena harus operasi dulu. Robi tuh apanya? harus operasi. Aku dioperasi. Jadi dibelek testisnya gitu. Karena harus ngambil dulu si spermanya itu gitu. Jadi maksudnya emang udah long journey banget sih. Tadinya pas udah tahu. Tadinya sebenarnya dari awal itu kan karena gue udah pernah punya anak sama yang dulu, terus dia juga istilahnya kita tahu dia bekas atlet, terus cowok sehat apalah segala macam nggak tahu, sampai akhirnya pas intens ke Obgyn ketahuan azospermia. Udah sempet itu pengobatan 3 bulan, sehari tuh minum 4 obat. 3 bulan belum juga berhasil, terus habis itu suntik tuh udah 2 bulan belum berhasil juga, istilahnya udah finalnya suruh dokter coba bayi tabung. Nah bayi tabung tapi harus microsurgery dulu gitu, operasi. Harus di black dulu gitu. Udah dapet, terus habis itu udah sempet sampai embryo transfer. Dia jadi waktu itu abis embryo transfer, timelinenya sih udah pas semua ya, masya alhamdulillah. Sampai waktu inget nggak? Iya, sempet kamu dia. Aonal. Ini kayaknya Hamdun deh, auranya beda. Aku tuh udah sempet happy. Jadi itu tuh kondisi lagi 2 weeks waiting, udah embryo transfer, nunggu 2 minggu. Nah itu kan biasanya prosesnya habis itu tes BHCG. BHCG itu minimal harus poinnya 5 ke atas. Nah poin aku 8,9, berarti kan alhamdulillah bagus ya. Tapi 6 hari dari situ tahu-tahu aku menstruasi. Nanya sama dokter dong, dokter Boy kan emang sahabat kan. Boy Abidin. Iya, Boy Abidin. Terus habis itu, "Dok, kok aku haid?" Aku bilang gitu. Ya udah sabar ya, dia bilang gitu. Emang waktu itu si dokter sama tim embrio bilang sih, jadi
kuasa kita tuh sampai embrio transfer, Iya. selebihnya tuh udah kuasa Allah. Makanya jadi kayak dokter aja udah nggak bisa menjelaskan karena maksudnya menurut timeline-nya udah pas, dari poinnya juga udah bagus. Tahu-tahu haid ya udah, emang berarti ya udah belum berhasil gitu. Dan apakah akan mencoba lagi atau Itu lumayan ya harganya. ada proses untuk mencoba lagi, apakah akan ada proses sama lagi di black lagi atau gimana? Jadi kebetulan di di rumah sakit ada yang di freezing, masih ada sperma 2. Cuman kayak misalnya kemarin kan yang dicoba dibuahin kan itu ada 4 tuh yang coba jadiin embrio. Yang jadi embrio cuma 2, yang 2 nggak berhasil. Nah, berarti kita juga harus ada option lagi kan, kalau misalnya ini 2 doang, terus yang dijadiin embrio, nanti berarti harus ada opsi lain. Karena 4 aja kemarin, yang 2 bisa Gagal istilahnya gitu ya. Jadi maksudnya harus itu black lagi gitu sampai Aduh. aku bilang ready nggak, maksudnya waktu itu sih sempet kayak yang dulu pastinya kayak maksudnya ngerasa dulu kan hamil alami apa segala macam, sekarang yang harus aku sehari tuh disuntik 4 kali, minum obat sampai 10. Jadi berasa banget kan, sedihnya kayak gimana, aduh aku udah capek apa segala macem gitu. Terus sampai ayo dong bismillah, maksudnya ini ikhtiar kita, apalagi rumah sakit jauh kan. Kayak mudah-mudahan sih gue berharap langkah kita yang jauh ini bisa diinin sama Allah lah kasarnya gitu, dihitung juga gitu segala macam. Ya udah, terus sampai bilang aduh mau coba lagi nggak, dia bilang nggak, gue nggak siap kecewa. Kok lu munafik sih katanya, berarti lu udah suzon sama Allah gitu ya. Akhirnya maksudnya memang Robi nguatin, terus Aca juga nguatin, keluarga juga support gitu. Hebat, Aku ya. bilang ya udah, gue butuh waktu, nanti aja lah gitu. Paling cepat sih bilangnya kan awal tahun Itu tuh mahal nggak sih? itu. Ya dapat 1 mobil apa enggak? Lumayan, Nang. Karena maksudnya IVF-nya sendiri udah mahal, ditambah operasinya lagi gitu. Jadi beda lagi, ada double gitu. Ada double cost yang harus dikeluarin gitu. Dan mungkin yang paling mengesalkan adalah banyak juga orang-orang yang komennya kurang enak ya selama Kalau baca nunggu di ini ya. Instagram kamu kok banyak yang gitu. Yang ya, bully orang- lah orang dan netizen. segala macam Iya, gitu emang ya. mungkin istilahnya nggak pernah ngerasain sih, tapi syukurnya maksudnya jadi banyak pelajaran, banyak sharing juga sih, banyak yang nge-DM kan, maksudnya kasarnya kayak lu tuh harusnya bersyukur, coba pasti banyak yang curhat, iya sih, jadi ada yang curhat katanya udah lama nggak hamil-hamil, tau-tau dikasih hamil 9 bulan pas ngelahiran anaknya meninggal tuh, dia bilang lu baru jadi embrio nih, belum nempel istilahnya di rahim, itu aja 9 bulan di rahimnya tuh udah ngekos kasarnya. Allah mau ambil aja katanya, jangan jadi munafik juga dong. Maksudnya kerjaan aja istilahnya, kita harus realistis, kerjaan aja ada penolakannya dan segala macam, ada gagalnya. Jadi ini juga, terus maksudnya yang bikin gue terharu, si Robi tuh bilang gini, gue nggak pernah tahu jalan hidup gue seperti apa, apakah gue akan dikatakan dulu sama almarhumah, dia juga belum pernah punya anak kan. Jadi maksudnya kasarnya gue tuh juga kayak pengen deh gitu kan ngasih keturunan, terus keluarga juga pasti nunggu. Kayak dia bilang, gue nggak pernah tahu jalan hidup seperti apa, apakah gue akan dikasih rezeki sama Allah punya anak lagi, apakah gue nggak dikasih. Jadi gue gimana caranya ngegedein Aca sampai gede jadi anak yang soleh, udah kayak gitu. Gue tuh yang langsung ya Dan dia ampun, sayang banget sama Aca ya? sayang banget gitu, jadi kayaknya Dan udah mirip deh, loh udah. mukanya. Iya. Makin kesini makin mirip sama bapaknya Semua loh. orang pada bilang gitu, ya udah, maksudnya ya udah sih, kok lu kayak orang apa sih, kayak nggak bersyukur gitu, lu udah dikasih semuanya sama Allah, kayak ya udahlah ya udah Bismillah aja, kalau misalnya memang dikasih rezeki syukur gitu, kalau enggak ya udah gitu. Kalau enggak ya udah. Yakin. Ya meskipun ada Terima. keinginan Iya. pengen, cuman kan berusaha sekuat mungkin untuk kasarnya gini. Aku mikirnya supaya kayak yang gini, kok gini sih, maksudnya kita orang-orang yang udah siap dari segi finance untuk merawat anak dan lain-lain belum dikasih, tapi kadang-kadang kalau misalnya ngeliat berita suka shock gitu kan, yang dibuang kok got lah apa segala macem gitu kan, kesannya jadi kayak ya Allah tuh nggak adil, suka ada kepikiran kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi, ya mau nggak mau, kalau misalnya kita mikir enggak deh, ini kayaknya Allah tuh nggak baik sama gue. Misalnya kita menganggap itu hal buruk, kan udah pasti yang Allah kasih itu adalah hal yang Yang terbaik terbaik buat begitu. kita, ya. Sekarang sih udah mulai santai gitu Emang usia berapa? Sekarang Masih muda kayaknya sih. 22 Aduh, kali 2 enggak? sebelum Masehi. Aduh, yang bener Nyok. Maksudnya tapi kan Masih ada usia. ada usia kan? ini. Ada sih, jadi sebenarnya kemarin pun juga kan aku sempat ngomong, maksudnya gini, alhamdulillah aku rahim bagus semua, telur juga sehat-sehat segala macem kan.
Terus aku nanya sama dokter, kalau misalnya once udah di microsurgery, kenapa enggak alami aja gitu, pembuahan alami dan lain-lain? Enggak, karena istilahnya udah usia. Karena kan sebenarnya kalau untuk wanita kan 35 itu untuk hamil 35 ke atas agak sedikit riskan. Jadi kayak ayo nih bisa gitu. Jadi ngoyo banget gitu. Robi usia berapa sih? Robi sama 35. 39. Oh 39, kamu 39 juga. Gitu. Tadi kan sempat bilang bahwa juga banyak anak-anak yang dibuang lah dan segala macam. Ada keinginan mungkin, ada nggak ini yang mungkin nggak ngangkat anak, adopsi gitu? Jadi sebenarnya kalau misalnya itu pasti ada keinginan kan, cuma maksudnya kayak pengen ngambil yang deket aja dari keluarga. Saudara gitu dari, ya. Kakak kan sebenarnya kemarin juga baru ngelahirin anak cewek gitu ya. Pengen ada keinginan, cuman kan balik lagi kayak ngerawat anak yang bukan darah daging sendiri juga istilahnya bebannya tuh gede, terus tanggung jawabnya juga gede. Nanti juga kedepannya seperti apa, jadi banyak pertimbangan dan lain-lain kayak gitu. Aku sih lebih seneng kayak misalnya yaudah deh sini gue rawat nih misalnya sebulan dulu ntar ini, jadi maksudnya nggak ada tanggung jawab yang berat kayak gimana gitu. Dan orang-orang bilang ya udah mancing, ya bukannya nggak percaya gimana untuk kondisi medis, karena istilahnya kita logis aja ada suatu hal gitu, ada prosedur yang harus dilakuin dulu sebelum terjadinya hamil dan lain-lain kayak gitu. Kalau zaman baheula mungkin ya, karena memang kejadian kan kalau si mamah dulu Nini tuh dipancing 21 tahun kosongnya, baru punya sampai 21. Uyut kamu? baru punya kakaknya mama. Itu dipancing ngerawat anak ya. Pancing tapi mania? Mantap. Tapi itu zaman dulu. Tapi ya mudah-mudahan si Nyoy memang apa ya? Ya dengan keikhlasannya, biasanya kan Allah suka ngasih sesuatu hadiah itu yang tidak terduga gitu. Dan Allah tahu apa yang terbaik buat Sinyo sama Robi dan Aca. Amin. Ya bener sih kata Robi tuh bilang, coba belajar ikhlas deh gitu. Iyalah lagi usaha gitu kan. Kalau misalnya ikhlas di ucapan doang di sini enggak kan juga percuma gitu. Betul sekali. Sama kayak istilahnya kayak minyak aja harganya begitu tapi kan aslinya nggak ada. Mahal. Kenapa jadi emosi kan? Jadi gitu. Ya, memang belum ikhlas ternyata. Enggak. Ikhlasnya masih di Aku mulut. lebih belum ikhlas ke minyak sih. Kemarin pas lagi belanja ke supermarket, ibu-ibu di depan minyak, bukan yang ngambil pouch minyaknya, dirigen minyaknya kalah kangen rumpi. Beneran dia bilang gini, coba ya katanya, kemarin giliran lagi murah, minyak langka, sekarang giliran banyak, harganya luar biasa. Gak usah diambil bu, gue bilang. Gue juga gak belanja akhirnya. Akhirnya malah beli apa, minyak canola yang satu botol kecil 100.000. Baik. Jangan sombong ya, biar mahal yang penting sombong. Biarin, kesel. Nanti mau kena azab lagi tuh, minyak tumpah. Heran. Ini hebatnya si Nyoy, maksudnya dengan segala apa ya, nggak tahu kamu nganggap ini beban nggak sih sebetulnya? Ini Beban, maksudnya untuk kondisi kayak gini gitu. nggak punya anak, apa sih pengen punya anak tapi nggak dapat. Oh, ya mungkin tadinya iya, karena maksudnya tapi kalau dipikir-pikir lagi kayak maksudnya orang tuh yang selalu kasih support tuh kayak bilang, Teteh udah bersyukur punya Aca, punya anak soleh ini segala macam. Nah itu tuh berasa ketampar semuanya. Ya juga ya, yang lain pengen punya, pengen apa sih? Ini mah udah ada, punya. Iya. Gitu kan, terus ya. sampai mereka bilang dikasih rezeki aja buat IVF udah syukur alhamdulillah. Betul. Kita kondisi tidak memungkinkan untuk hamil alami. Mau IVF nggak punya uang, Teteh masih iya juga sih ketampar. Pokoknya kayak gitulah, maksudnya pas suami bilang, terus juga pas Aca, pokoknya nangis sesungguhkan 2 minggu kan nggak kerja aku. Nangis? Nangis. Ya Allah. Abang Aca kok abang nggak sedih kan, abang kan emang dia pengen banget kan. Terus kadang-kadang mungkin orang tuh yang suka nggak ngerti, mana dong bundanya belum ngasih adek, ih rasanya pengen gue, kok aing diulan eta cabe siap. Maksudnya itu kan jadi beban juga buat gitu. Ya kok yang lain udah sih bun gitu. Sampai kemarin katanya punya adek kok bolak-balik ke rumah sakit kan, Nah, untuk itu ya. menjelaskannya kan berat gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang harus dijelaskan secara gamblang ke anak yang kondisinya juga Dan mungkin umurnya belum baru 13 tahun, iya. kayak gitu. Cuman akhirnya dia bilang ya di sini sih sedih, cuman mau gimana lagi, emang belum rezeki. Itu berasa ketampar. Oh ya udahlah, terus ya udah happy aja lah. Mungkin emang dikasih rezekinya bertiga dulu, entah kedepannya akan nambah berempat kah gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi intinya Pengen bantu ya, sebetulnya, tapi itu jadi anak gua. yang jangan dong. Bantunya tuh nggak kayak gitu, Ronald. Nggak dalam bentuk begitu. Tapi bantunya itu dalam menyampaikan sama orang-orang bahwa ya itu orang-orang yang selama ini suka
suka nanya-nanya atau ngatain-ngatain orang ya kayak Sinyo gitu. Kenapa sih belum punya anak terus dan segala macamnya? Hey, banyak loh sebabnya kenapa orang itu belum punya anak terus. Ya kan ada orang juga pasti istrinya yang mandul apa atau suami itu. Banyak loh masalahnya, nggak cuma gara-gara. Kenapa sih harus berpikiran seperti itu? Iya, banyak hal dan segala macamnya gitu. Yang paling kasar waktu itu pernah lagi syuting kan, maksudnya baru 3 tahunan sih sama Robby kan. Teh, kok lu belum kasih adik Aca lagi? Nggak dipakai-pakai lu? Ih, bangke ya gue bilang ya. Netizen atau ketemu langsung? Bukan, salah satu kru. Gitu. Terus juga gue senyum aja. Maksudnya kayak, aduh males lah. Bahasanya gitu ya? Ngebales-balesin remahan-remahan kerak selangkangan kayak gitu. Ya habis kayaknya jadi kayak, ah ya udahlah sabar aja, gue nganggep itu pahala aja buat gue aja. Iya emang nggak dipakai, dia lupa malah pakainya di sini. Gue bilang, oh iya takut kita kan kita sudah rumah tangga. Iya makanya karena ketika lu ngomong sesuatu, berkomentar sesuatu tentang hal seperti itu ternyata kan nggak berakibat kepada orangnya saja, tapi ada anaknya juga, keluarganya juga, pasangannya juga gitu. Jadi dipikir dulu lah sebelum ngomong sesuatu ya gitu. Robby suruh ketemu gue deh. Terus? Nanti gue kasih tahu caranya. Asik. Caranya ngapain? Ngajuin KTA. Buat IPF kedua. Sinyo nuhun pisan udah datang ke sini. Selesai dong, katanya ngobrolnya 2 hari. Ada bintang tamu berikutnya loh. Ya udah biarin suruh pulang aja. Aduh jangan dong. Enggak, biar pulang sok mau ngambil apa? Jangan. Aku mah ini nih, aku suka Nanti. Del Farm karena ini pindikas yang paling enak banget. Luar Dan biasa. itu Luar biasa. Nanti udah dibawain, udah dibawain. itu yang enggak Nanti ada yang gede. Gitu loh, yang mild. Dia udah tahu loh itunya. Sinyo, kita mau terima kasih dulu, lu jangan gitu. Sinyo ini setiap hari ketemu sama kami karena kami siaran radio, hanya beda stasiun radionya sekali. aja. Dan setiap hari karena ketemu, jujur, kalau nggak ada siaran radio, mungkin hari-hari kita akan berat. Iya. Saya kalau setiap hari itu akan mengawali hari dengan bahagia, ketemu Tike, ketemu Melisa, ketemu Sinyo, ketemu Kemal. Jadi terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup kami, saling cerita, berbagi kebahagiaan setiap pagi. Sama Sinyo. kasih tahu juga dong, aku sudah membagi kolesterol karena setiap sarapan kasih kamu gorengan. Didoain Sinyo, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dapat apa yang diharapkan, apapun itu. Amin. Ya, dan kamu sabar? Sabar kan? Menanti ini semua sabar? Oh iya, pasti sabar, harus dong. Bukan namanya sabar kalau masih ada batasnya. Betul. Gitu, tak itu susah itu ya. Percayalah rencana Allah lebih indah lah ya. Amin. Tapi itu ilmu yang berat Siapa sebetulnya. yang cinta pada nabinya. Lanjutin dong. Kita ngundang lu bukan Dewi Persik ya. Nyanyi dulu kayak Nula dong. Señorita Esperanza. Muchas gracias. Doain Sinyo ya teman-teman ya. Semoga memang impiannya punya anak lagi bisa terkabul. Amin. Jangan deket dulu aja deh jadi bintang video klip Noah. Apa jadi Noah? Kecewa deh akhirnya.